Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriti Amelia dari kelas 7 SIP 2 ingin mereview dan menganalisis artikel yang berjudul Green Competitive Advance, Moderate Environmental Performance, Corporate Image, and Corporate Social Performance on Economic Performance yang ditulis oleh Bapak Ari Eksandi, Murtanto, dan Regina J. Arsah. Nah, poin yang pertama yaitu apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Yang pertama ada motivasinya yaitu kinerja ekonomi yang baik dapat memberikan gambaran yang baik dan jelas tentang keberhasilan suatu perusahaan menurut Wulandari tahun 2013. Namun di era ekonomi pasar yang seperti sekarang menuntut terwujudnya kondisi kinerja ekonomi yang baik, tidak hanya menuntut terciptanya kinerja ekonomi yang hanya menitik beratkan pada penciptaan laba yang besar bagi perusahaan, tetapi juga perlu dibarengi dengan perilaku kinerja ekonomi yang etis. Tuntutan kinerja ekonomi yang etis berimplikasi pada terwujudnya kegiatan industri sebagai interaksi yang harmonis antara stakeholder dengan pemegang saham atau pelaku usaha itu sendiri. Research gap-nya yaitu menurut Tran et al. Pada tahun 2015 menyatakan bahwa citra perusahaan mencerminkan persepsi publik tentang tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan melalui tindakan pemasaran. Menurut Orlitz dan Benjamin tahun 2001 menyatakan bahwa investasi dalam kinerja sosial perusahaan bersifat jangka panjang. Kinerja sosial perusahaan diharapkan dapat meningkatkan hubungan baik dengan pemangku kepentingan sehingga biaya pengawasan dapat ditekan. Ide keunggulan kompetitif hijau menunjukkan pandangan tentang bagaimana organisasi sektor swasta memaksimalkan keuntungan dengan menghormati sifat kejadian yang berkelanjutan menurut Henderson tahun 2011. Fenomenanya yaitu di era ekonomi pasar yang seperti sekarang ini menuntut terwujudnya kondisi kinerja ekonomi yang baik, tidak hanya menuntut terciptanya kinerja ekonomi yang hanya menitik beratkan pada penciptaan laba yang besar bagi perusahaan, tetapi juga dibarengi dengan perilaku kinerja ekonomi yang etis. Nah, tuntutan kinerja ekonomi yang etis berimplikasi pada terwujudnya kegiatan industri sebagai interaksi yang harmonis antara stakeholder dengan pemegang saham atau pelaku usaha itu sendiri. Tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah cukup menjelaskan poin ini dengan baik. Poin yang kedua yaitu jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yaitu ada kinerja lingkungan, yaitu kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik yang akan membangun citra baik di mata pemangku kepentingan. Ketekunan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba secara otomatis akan membawa akibat bagi lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, masyarakat menuntut agar perusahaan memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan dan upaya penanggulangannya. Tidak ada kritik untuk poin ini karena penulis sudah cukup menjelaskan poin ini dengan baik. Poin yang ketiga yaitu apakah yang menjadi kebaruan dari penelitian ini. Pembaruan pada artikel ini yaitu penulis memberikan variabel moderasi yang dapat memperkuat atau bahkan memperlemah variabel penelitiannya. Dengan adanya variabel moderasi dapat diketahui bahwa pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja ekonomi dengan Green Competitive Advance sebagai variabel moderating Green Competitive Advance ini mampu meningkatkan koefisien kinerja lingkungan. Dalam hal ini menggambarkan bahwa suatu perusahaan yang memiliki keunggulan dalam pengelolaan lingkungan dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain dapat membuat kinerja lingkungan perusahaan baik. Nah, Green Competitive Advance ini tidak berpengaruh terhadap corporate image. Ini karena sebagian besar perusahaan di Indonesia belum konsisten dalam mengelola kegiatan lingkungannya sehingga tidak dapat menjadi keunggulan dibandingkan dengan pesaingnya. Perusahaan di Indonesia ini masih fokus pada pengungkapan lingkungannya tetapi belum mampu mengelola sehingga dapat menjadi keunggulan yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Kritiknya itu peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Nah, kebaruannya ini tersirat secara eksplisit sebagian kesimpulan penelitian ini. Seharusnya penelitian menjelaskan novelty penelitian di awal bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian.
novelty yang tadi aku jabarin itu merupakan hasil hasil dari penilaian aku sebagai reviewer di bagian kesimpulan penelitian ini. Poin yang keempat yaitu rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu apakah kinerja lingkungan, citra perusahaan, kinerja sosial perusahaan, keunggulan kompetitif hijau mempengaruhi kinerja ekonomi. Apakah keunggulan kompetitif hijau sebagai pemoderasi terhadap kinerja lingkungan mempengaruhi kinerja ekonomi? Apakah keunggulan kompetitif hijau sebagai pemoderasi terhadap citra perusahaan ini mempengaruhi kinerja ekonomi? Apakah kompetitif hijau sebagai pemoderasi terhadap kinerja sosial perusahaan mempengaruhi kinerja ekonomi? Kritiknya yaitu peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Rumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Selanjutnya poin yang kelima yaitu apa tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pengaruh kinerja lingkungan, citra perusahaan, kinerja sosial perusahaan, keunggulan kompetitif hijau terhadap kinerja ekonomi, untuk mengetahui pengaruh kompetitif hijau sebagai pemoderasi terhadap kinerja lingkungan dengan kinerja ekonomi, untuk mengetahui pengaruh kompetitif hijau sebagai pemoderasi terhadap citra perusahaan dengan kinerja ekonomi, untuk mengetahui pengaruh kompetitif hijau sebagai pemoderasi terhadap kinerja sosial perusahaan dengan kinerja ekonomi. Kritiknya yaitu peneliti menjelaskan tujuan penelitian dari hipotesis penelitian. Seharusnya dibuat dalam bentuk terpisah antara tujuan dengan hipotesis. Selanjutnya poin yang keenam yaitu apakah kontribusi dari penelitian ini. Nah, penelitian ini itu berfokus menjelaskan pengaruh environmental performance, corporate image, corporate social performance terhadap economic performance dengan green competitive advance sebagai variabel moderasi. Nah, economic performance perusahaan ini dipengaruhi salah satunya yaitu oleh kinerja lingkungan atau environmental performance. Nah, kinerja lingkungan ini dapat menjadi parameter keberhasilan kegiatan produksi, sehingga kinerja lingkungan ini dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi calon investor untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan. Tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah menjelaskan secara implisit yang menjadi kontribusi dari penelitian ini. Poin yang ketujuh yaitu apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama ada teori stewardship. Ini menjelaskan bahwa manajer tidaklah termotivasi dengan tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan dari target hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Selanjutnya ada teori akuntansi positif. Ini dikemukakan dengan tujuan untuk menjelaskan sebuah proses yang dapat menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi, serta bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan dan digunakan oleh pihak lain dalam perusahaan untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Yang ketiga ada teori legitimasi. Teori ini menyatakan bahwa suatu organisasi hanya bisa bertahan jika masyarakat sekitar merasa bahwa organisasi beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat. Kritiknya itu peneliti tidak menampilkan grand teori dalam penelitiannya. Seharusnya grand teori dapat ditampilkan dalam penelitian agar para pembaca mengetahui adakah hubungan antara variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dengan teori-teori akuntansi. Poin yang ke-8 yaitu jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang pertama ada teori stewardship. Ini berhubungan dengan economic performance di dalam penelitian ini, yaitu perilaku steward yang kolektif. Sebab steward berpedoman pada perilaku tersebut agar tujuan organisasi dapat dicapai, misalnya peningkatan penjualan atau profitabilitas. Nah, perilaku ini menguntungkan stakeholder dalam bentuk kenaikan return saham. Ada hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan perusahaan dengan kepuasan stakeholder. Nah, teori ini melindungi dan memaksimalkan stakeholder melalui economic performance. Karena itu, fungsi utilitas steward dapat dimaksimalkan dan dapat meningkat ketertarikan investor untuk berinvestasi sehingga return saham perusahaan meningkat dan berpengaruh positif terhadap economic performance.
Selanjutnya ada teori akuntansi positif. Ini berhubungan dengan variabel corporate social performance, yaitu pada laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Informasi akuntansi disajikan di dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan ini menjadi media komunikasi kepada pihak lain di dalam perusahaan. Nah, teori ini juga mengatur kebijakan akuntansi dan praktiknya dalam perusahaan serta memprediksi kebijakan apa yang akan dipilih manajer untuk meningkatkan economic performance perusahaan. Selanjutnya ada teori legitimasi. Ini berhubungan dengan variabel environmental performance, yaitu adanya kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Nah, kontrak sosial dua belah pihak ini mengutarakan bahwa perusahaan butuh legitimasi atau pengakuan dari masyarakat tentang operasi dan produk yang dihasilkan. Sedangkan masyarakat menuntut tanggung jawab perusahaan agar mengelola lingkungan di sekitar perusahaan. Nah, hal tersebut mengharuskan perusahaan untuk memperhatikan teori legitimasi untuk mendapatkan kepercayaan di dalam masyarakat untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan yang tidak hanya berorientasi kepada keuntungan, tetapi juga tanggung jawab lingkungan di dalam masyarakat. Apabila perusahaan memperhatikan hal tersebut, ini dapat meningkatkan economic performance perusahaan. Kritiknya yaitu peneliti tidak menjelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Poin yang ke-9 yaitu buatlah gambar kerangka konseptual. Gambarnya bisa dilihat ya. Kritiknya yaitu peneliti tidak menggambarkan kerangka konseptual dalam penelitian ini. Gambar kerangka konseptual ini merupakan hasil dari pemahaman aku sebagai reviewer. Poin yang ke-10 yaitu apakah hipotesis penelitiannya? Yang pertama, H1 yaitu environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance. H2, corporate image berpengaruh positif terhadap economic performance. H3, corporate social performance berpengaruh positif terhadap economic performance. H4, green competitive advantage berpengaruh positif terhadap economic performance. H5, green competitive advantage memoderasi hubungan environmental performance terhadap economic performance. H6, green competitive advantage memoderasi hubungan corporate image terhadap economic performance. H7, green competitive advantage memoderasi hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah jelas menjelaskan hipotesisnya. Poin yang ke-11 yaitu jelaskan metode penelitian yang digunakan. Yang pertama ada rancangan penelitian, definisi operasional, variabel dan pengukurannya, teknik dan penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Yang pertama rancangan penelitian yaitu menggunakan analisis regresi data panel. Tidak ada kritik karena peneliti sudah menampilkan rancangan penelitian secara jelas. Yang kedua definisi operasional variabel dan pengukurannya. Ada dua, yaitu variabel dependent, ada economic performance, rumusnya bisa dilihat. Yang kedua ada variabel independent, yaitu ada environmental performance, ada gold, green, blue, merah, dan black. Penjelasannya bisa dilihat ya. Corporate image, corporate social performance, ada AMPR dan SPRP, ada green competitive advantage, ada R&D intense, profitabilitas, dan sales growth. Ini masing-masing rumusnya bisa dilihat ya. Tidak ada kritik karena peneliti sudah jelas dalam menampilkan definisi operasional variabel dan pengukuran yang digunakan. Yang ketiga ada teknik penarikan sampel. Ini yaitu menggunakan purposive sampling. Kritiknya yaitu peneliti tidak menyebutkan kriteria yang digunakan untuk penarikan sampel. Yang keempat ada unit analisis, yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI dan perusahaan yang memiliki sertifikat proper dari Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu ada 13 perusahaan yang dijadikan sampel. Tidak ada kritik karena sudah menampilkan unit analisisnya. Yang kelima ada jenis data. Ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan yang diambil dengan metode dokumentasi. Tidak ada kritik untuk poin ini. Selanjutnya ada uji kelayakan model. Ini ada analisis regresi data panel dengan menampilkan uji kelayakan model, uji T, dan koefisien determinasi. Kritiknya itu peneliti tidak menampilkan statistik deskriptif pada penelitian ini.
Selanjutnya ada metode analisis data. Di sini ada tabel uji kelayakan model dan koefisien determinasi. Selanjutnya ada tabel uji T yang terdiri dari sebelum menggunakan variabel moderasi dan variabel kontrol dan setelah menggunakan variabel moderasi. Tidak ada kritik. Selanjutnya ada poin ke-12 yaitu jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Bisa dilihat ya persamaan regresinya. Tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah menampilkan persamaan regresi dalam penelitiannya. Poin yang ke-13 yaitu jelaskan pembahasan hasil penelitian, yaitu ada statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, dan pembahasannya. Yang pertama ada uji kelayakan model. Ini berdasarkan hasil uji kelayakan model, ini menunjukkan nilai F statistik sebesar 8,355806, sedangkan F tabel 2,68, berarti F statistik lebih besar dari F tabel dan nilai probabilitasnya yaitu 0,000012. Ini bisa diartikan bahwa secara bersama-sama variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi dengan keunggulan kompetitif hijau sebagai variabel moderasi. Yang kedua ada koefisien determinasi. Ini ditunjukkan nilai adjusted R-square di mana nilainya yaitu sebesar 0,627050 yang menunjukkan kesesuaian atau kecocokan model karena signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka hipotesis tidak dapat ditolak dan berarti model mampu menjelaskan hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Yang berarti perubahan naik turunnya economic performance dapat dijelaskan oleh kinerja lingkungan dan citra perusahaan. UJT ini berdasarkan hasil UJT. Yang pertama nilai probabilitas kinerja lingkungan yaitu 0, lebih kecil dari 0,05, berarti bisa disimpulkan bahwa variabel kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, yang berarti H1 diterima. Kedua, nilai probabilitas citra perusahaan yaitu sebesar 0,0014, ini lebih kecil dari 0,05, berarti bisa disimpulkan variabel citra perusahaan ini berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, yang berarti H2 diterima. Selanjutnya nilai probabilitas corporate social performance yaitu 0,6789, yaitu lebih besar dari 0,05, berarti variabel ini tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja ekonomi, yang berarti H3 ditolak. Selanjutnya nilai probabilitas green competitive advance sebesar 0,0564, yaitu lebih kecil dari 0,5, berarti variabel ini berpengaruh positif terhadap economic performance, berarti H4 diterima. Selanjutnya nilai probabilitas keunggulan kompetitif hijau memoderasi kinerja lingkungan yaitu 0,0085, lebih kecil dari 0,05, yang berarti variabel ini memiliki pengaruh terhadap hubungan kinerja lingkungan terhadap kinerja ekonomi, yang berarti H5 diterima. Selanjutnya, probabilitas keunggulan bersaing hijau memoderasi citra perusahaan yaitu sebesar 0,7862, lebih besar dari 0,05, yang berarti variabel ini tidak memiliki hubungan terhadap economic performance, yang berarti H6 ditolak. Selanjutnya, poin yang ke-14 yaitu kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi penelitian. Yang pertama, kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi dengan nilai koefisien yang lebih besar. Citra perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Kinerja sosial perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi, dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan juga tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Tidak ada kritik untuk poin ini. Selanjutnya, yang keterbatasan nggak ada ya. Selanjutnya, implikasi juga tidak ada. Kritiknya itu peneliti tidak menjelaskan keterbatasan dan implikasi dari penelitiannya. Seharusnya peneliti menjelaskan keterbatasan dalam implikasi dari penelitian sebagai masukan bagi perusahaan dan stakeholder terkait dengan pengaruh kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan dengan kinerja ekonomi. Sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.